Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat sejarah, kembali lagi bersama kita di Sejarah Channel. Di episode kita malam hari ini, saya akan sedikit berbincang-bincang. Sebelah saya sudah ada Mas Rizky. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Adi. Jadi di video kita ini kita akan ngobrol santai saja. Kita akan membahas tentang kodam pendamping. Jadi sedikit penjelasan ya mungkin bagi sahabat Jawarah yang belum tahu apa sih kodam pendamping. Kodam pendamping biasanya dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai ilmu atau kebatinan yang sangat tinggi. Tapi padahal ini Mas, tidak semua orang yang punya kebatinan atau ilmu pun mempunyai kodam pendamping. Biasanya mungkin dari leluhurnya, dari kakek nenek, atau mungkin memang anak ini sudah digariskan lah, katakan mempunyai kodam pendamping tersebut. Dan secara umum kodam pendamping biasanya dikaitkan dengan makhluk halus ya, dari jin, biasanya menyerupai binatang atau manusia ya. Seperti kalau binatang ya harimau, ada juga kera dan ular mungkin. Pokoknya hewan-hewan yang istilahnya yang ini Mas ya, ada biasanya sering kita jumpai waktu kita penelusuran itu biasanya kalau nggak harimau, ular atau nggak gitu kera biasanya seperti itu. Jadi pembahasan saya malam hari ini bersama Mas Rizky, saya akan membahas kodam pendamping dari Mas Rizky. Mas Rizky ini mempunyai kodam pendamping seekor harimau putih Mas ya. Harimau putih. Jadi saya nanti akan tanya-tanya sedikit bagaimana sih Mas Rizky ini bisa sampai mendapat kodam pendamping dan bagaimana kok sampai tahu bahwa dia itu diikuti atau didampingi oleh seekor harimau atau bisa dibilang harimau gaib ini. Jadi langsung saja ke Mas Rizky. Mas, siapa namanya? Kluli. Jadi kodam pendamping ini namanya Kluli. Nah, gimana sih awalnya sampean kok bisa ketemu sama Kluli? Itu awalnya gini Mas, saya ini kan pelaku seniman kuda lumping atau biasa disebut jaranan kalau di Jawa itu. Pada waktu itu kan teman-teman saya itu mempunyai kodam sendiri-sendiri itu Mas. Oh, jadi setiap pelaku atau anggota jaranan di situ semuanya mempunyai kodam masing-masing. Iya. Terus saya kok jadi kepengen gitu. Terus saya itu pernah melakukan, kalau orang Jawa itu mengistilahkan tirakat untuk mendapat kodam itu, tapi gagal Mas saya. Nggak ada yang mau sama saya, dan akhirnya itu di sebuah paguyuban jaranan saya itu mempunyai sesepuh, maaf nggak saya sebutkan namanya, dan itu asli orang Banyuwangi. Itu saya pernah diberitahu kalau kamu ingin mendapatkan kodam, yang ngomong dari awal saya carikan. Oh, jadi beliau ini kayak memberi sampean isyarat kalau kamu mau harusnya bilang dari awal atau memberitahu saya gitu ya. Iya. Terus saya mau, terus itu dicarikan lah. Dicarikan kodam lah. Pertama itu wujudnya bukan harimau Mas, melainkan kodam perempuan. Itu seperti kuntilanak tapi cantik. Tapi saya nggak mau. Nggak, maksudnya perempuan ini maksudnya kok dibilang kayak kuntilanak, apa bajunya kayak kuntilanak putih atau memang pakai baju? Dari segi bajunya Mas, tapi rupanya itu cantik. Oh, maksudnya pakaiannya itu seperti kuntilanak, tapi kalau untuk wajah enggak. Ya mohon maaf ya, kalau kuntilanak kan biasanya kan rusak hancur ya. Jadi itu cantik. Cantik. Terus saya itu nggak mau. Saya itu kan maunya kalau bisa ya seperti laki-laki yang bertubuh besar gitu. Garang. Ya. Nah, terus dicarikan lagi. Ini nggak ada yang mau sama kamu. Ini ada satu yang mau sama kamu, tapi wujudnya itu harimau putih.
Terus saya nggak bisa nolak ya, lek coro Jawa ngarani senampani tangan loro tuh. Istilahnya itu. pokoknya masih istilahnya nggak bisa nolak ya, pokoknya nerima lah. Mungkin masih waktu itu sempat berpikiran nggak bahwa mungkin memang saya ini cocoknya sama ini, atau memang digariskan mempunyai kodam harimau ini? Saya nggak punya pikiran seperti itu. Nggak punya pikiran seperti terus itu. Akhirnya tuh saya mau, dan saya tuh sempat dibuka mata batin dan saya berkomunikasi. Itu harimau putih bernama Kluli ya namanya. Itu di daerah mana? Misal itu kalau dapat harimau putih itu di bawah jembatan di Rejowinangun. Oh, di daerah sini ya. Rejowinangun, iya. Pokoknya daerah situ saya tidak mengasih jelas tepatnya di mana, pokoknya namanya Desa Rejowinangun katakan gitu. Ya. Terus tapi Kluli itu masih ada sejarahnya lagi Mas, menurut saya. Dia tuh sempat cerita ke saya. Enggak, maksudnya pas pertama itu pas diketemukan dengan Kluli itu gimana? Maksudnya Kluli itu bilang apa? Ya gimana ya? Ya kalau kamu ingin memiliki saya, ya jangan lupa ya istilahnya cara Jawa ngingoni. Oh ya. Jadi ini sih, bukan, maksudnya kita bukan menyembah atau mengandalkan dia kan? Iya. Setidaknya kan Mas Rizky ini kan tahu bahwa dia itu diikuti oleh sosok harimau yang bernama Kluli ini. Paling tidak jangan sampai lupa lah bahwa ada sosok yang menjaga Mas Rizky, gitu ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Terus setelah itu apa? Tadi katanya ada sejarah tentang Kluli sendiri. Dia tuh sempat cerita ke saya, tapi berbadan goib Mas. Itu pernah cerita kalau Kluli itu aslinya itu dari Lodoyo. Oh, dari daerah sana ya? Iya. Itu aslinya namanya Kluli yang asli. Itu kan kalau Kluli itu kan nama samaran. Yang asli itu Simo Mulanjoyo. Oh, itu anak buah dari prajurit Simo lah kan? Barong dari Lodoyo. Oh gitu. Itu kalau disejarahkan seperti sejarah Jaranan Mas, seperti Jaranan Kediri ya. Oh, berarti masih ada terkaitan dengan apa? Kesenian Jaranan ya. Dan Mas Rizky sendiri adalah seseorang pelaku seni. Iya, pelaku seni Jaranan tersebut tersendiri itu ya. Jadi bisa dibilang memang kalau saya ini ya mungkin pendapat saya sendiri ya, kalau untuk sahabat suara saya bisa memberikan pendapatnya masing-masing ya. Kalau saya pribadi mungkin sampean kan pelaku Jaranan. Iya. Ya dikasih atau diberi yang berhubungan dengan Jaranan. Iya. Mungkin seperti itu ya Mas ya lebihnya. Jadi kan kalau daerah Lodoyo tadi ya. Daerah Lodoyo. Memang kan dulu kan kalau di alas ini Lodoyo kan ada alas ya, terkenal dengan alas Mbetet ya. Kalau Mbetet itu kan sahabat sejarah waktu bulan lalu itu kan pernah ke ini makam Raden Kertojaman ya. Iya. Itu memang kalau di sana itu kan dulunya itu harimau asli Mas ya. Itu kan memang banyak sekali di sana. Banyak sekali di Lodoyo. Dan mungkin kalau sahabat Jawarah ingin tahu atau ingin melihat langsung ke Betet itu mungkin dilihat memang harimau masih banyak sekali, tapi secara gaib Mas ya. Secara gaib. Dan kebanyakan harimau putih. Harimau putih. Ya itu. Dan setelah itu apa sih Mas? Apa yang sampean rasakan setelah diikuti Kluli? Ya biasa-biasa saja Mas. Cuman kalau lagi emosi itu pembawaannya itu bagaimana ya? Keras ya? Keras sekali Mas. Ingin sekali untuk kalau emosi sama orang tuh ingin memukul. Jadi mungkin kalau kodam pendamping harimau ya, sosok harimau kan bisa dibilang harimau itu kan raja hutan Mas ya. Rajanya hutan itu adalah harimau atau macan ya, macan putih.
itu memang kan kalau dilihat dari hewannya kan karakternya keras. Karena biasanya seseorang yang diikuti kodam pendamping harimau biasanya itu untuk kewibawaan, untuk menjaga diri ya Mas ya. Iya Mas. Dan ya itu, tapi ada efeknya ketika kita tidak bisa mengontrol mungkin emosi atau apa. Iya. Mungkin si maaf sebelumnya, mungkin si Kluli ini berusaha untuk mengambil alih hati ini sampai apa batin untuk emosi itu. Untuk emosi. Karena mungkin kalau kodam pendamping seperti Mas Rizky ya itu bisa dikatakan kan kalau bahasa Jawa orang bilang sudah nyawiji Mas ya. Iya, sudah. Jadi mungkin ketika Mas Rizky ada bahaya atau katakan sama orang dia di apa ya Mas, istilahnya di lock nih, mungkin dia juga nggak terima, mungkin seperti itu. Tapi lihat sampean gimana? Maksudnya masih bisa kan mengontrol diri? Ya alhamdulillah Mas, masih bisa. Kalau tempatnya di mana? Kan biasanya kalau kodam itu kan ada yang wujud gaib dan mungkin ada yang ditaruh di benda pusaka atau batu atau apa. Kalau dulu waktu mendapatkan itu langsung di badan Mas. Terus saya itu punya pikiran nanti kalau Kluli itu istilahnya manggon nang awak malah ndak prayoga. Jadi luwung di deleh teng keris napa teng benda-benda seperti itu. Benda pusaka lah. Benda pusaka. Saya tempatkan di keris Mas, di rumah. Oh, berarti beliau ini Kluli ini tepatnya apa? Maksudnya atau istilah orang Jawa lagi ya bilang kan saya jumeneng. Jumeneng di pusaka keris si Mas siapa Rizky ini ya. Ya cukup menarik sih untuk pembahasan kita malam hari ini ya, karena poin yang didapat tadi ini Mas ya, bahwa Mas Rizky ini berlaku atau istilahnya berjalan di dunia kesenian. Jaranan mungkin kodam yang didapat ya itu tadi masih hubungannya dengan jaranan, dengan seni, dan asal usulnya. Kalau sahabat Jawarah tahu Mas Rizky adalah ini ya juga tim Jawarah, biasanya Mas Rizky yang suka menggambar. Nah ini saya akan sedikit tanya tentang Mas Rizky waktu menggambar itu gimana sih Mas ya. Saya tim tapi saya tidak pernah tanya secara langsung kepada Mas Rizky bagaimana sih istilahnya bisa mencapai gambaran tersebut, atau ini sugesti yang dibuat pikiran sendiri atau apa. Tapi yang saya selama ini yang saya heran atau saya kagum itu sama tim itu kadang ini Mas ya, sampean waktu itu kan mesti kalau gambar kalau kita mendatangi sebuah tempat kan sampean mesti menyendiri. Iya. Sedangkan biasanya Pak Raufik sama Mas Wahyu kan menjelaskan ya. Tapi kenapa kok yang dijelaskan Mas Wahyu sama Pak Raufik itu kok bisa sama dengan yang sampean gambar itu? Gimana apa? Waktu itu kalau waktu menggambar itu prosesnya seperti apa sih Mas? Itu gini Mas. Pada waktu tim itu sampai lokasi tujuan, itu enggak tahu gimana itu pikiran saya itu langsung merekam apa yang ada di situ. Dan makhluk-makhluk apa yang ada di situ tuh terekam semua di pikiran. Enggak, maksudnya pas berarti kan lihat dan waktu menggambar itu secara detail itu kalau bisa dibilang kan sampean gambarannya kan sangat detail sekali kan. Itu memang nampak atau cuma sekilas itu aja terus sampean apa memang nampak terus? Cuma sekilas Mas. Sekilas waktu itu aja ya. Gitu ya. Tapi kemudian lah kalau misalkan ya waktu menggambar kok kayak lupa itu misal mau melihat lagi itu masih bisa. Insya Allah masih bisa Mas. Tapi ya itu ya ada efeknya ya, pusing ya mesin. Pusing. Karena gimana ya Mas? Kalau melihat barang seperti itu tuh saya lihat dari mata terus saya taruh di pikiran. Itu saya langsung gambar. Itu kalau gambarnya nggak cepat, itu yang di pikiran itu sudah hilang. Seperti itu ya. Makanya saya kalau gambar itu cepat-cepat.
dan Kadang gampang kayak pusing gitu. pusing ya efeknya ya. Mungkin Efeknya pusing. kalau kan ada beberapa orang yang punya keahlian seperti Mas Rizky yang menggambar katakan makhluk gaib ya, itu memang efeknya kalau saya lihat sih ini Mas pusing. Biasanya belum kalau nanti kena serangan bisa kerasukan juga kan gitu. Biasanya kan sosok itu nggak mau kan divisualkan secara media gambar kan nggak mau biasanya. Kalau pengalaman ini kembali lagi ya yang ke Kluli ini. Selama membawa Kluli ini apa sih maksudnya sing belum pernah sampean alami terus sampean alami setelah membawa ini, setelah diikuti kota pendamping Kluli. Pengalaman saya itu pernah suatu hari pada waktu mau memberi sesaji ke Kluli itu lupa. Oh jadi Itu pengalaman saya. Ini maksudnya setiap hari apa? Maksudnya ingin memberi katakan sesaji Selasa Legi. setiap Selasa Legi. Iya. Terus Itu saya lupa. Itu saya itu kan gampang lupa tuh Mas orangnya itu. Terus Kluli itu marah. Saya nggak tahu tuh marahnya. Kamar saya itu berantakan Mas. sampai berantakan. Sampai berantakan. Berarti ceritanya sama seperti ini ya Mas Amirul yang kemarin podcast sama apa yang diikuti sosok Widi Pocong ya. Itu gimana sih Mas kok bisa menyentuh bareng? Kurang tahu ya kali itu. Kurang tahu Mas. Tapi yang jelas berantakan. Berantakan. Itu berantakan terus di bawah tempat tidur itu. Kalau saya tidur itu kayak seperti suara raungan harimau itu. Terus ada suara lagi ini. Kowe ora lali ora makani aku. Kowe lali ora makani aku. Oh, seperti itu ya. Jadi sahabat Jawara, kalau Mas Rizky ini jadi cukup unik ya, dari sosok harimau ini bisa istilahnya nagih. Bisa dibilang nagih ya. Bisa dibilang nagih. Jadi kalau penjelasannya dasarnya kita itu kalau Mas Rizky ya mungkin kita memberi makan semacam bunga, dupa, menyan atau minyak Mas ya. Iya. Itu kan bukan berarti kita seperti yang saya katakan, bukan berarti kita memuja dia atau mengagungkan dia, kan enggak Mas ya. Enggak. Karena makhluk hidup itu memang bermacam-macam dan mungkin beliau juga butuh makan, tapi tidak makan seperti kita. Kalau nggak makan sehari bisa pusing atau apa, mungkin untuk menambah energi atau kekuatan mungkin ya Mas ya. Karena kan kita itu berdampingan Mas. Hidupnya kan berdampingan dan kita itu harus menghormati yang gaib. Menghormati yang gaib agar yang gaib pun menghormati kita. Bener-bener. Kan biasanya kan masih ada Mas ya sedikit orang yang awam. Kita seperti halnya ini kita nyalakan dupa ini katakan musyrik atau apa, sebenarnya kan tidak seperti itu. Mungkin kalau bisa digali lebih dalam apa sih arti dari sebuah dupa kok bisa ini, mungkin akan paham. Karena kita orang Jawa ya jangan sampai kehilangan adat budaya. Jadi mungkin itu sih sing awake masih mungkin apa sih, ada hal lain yang ingin diceritakan atau apa? Oh, berkaitan dengan sejarah Kluli tadi Mas. Itu kan asalnya dari Lodoyo. Kluli itu mempunyai seorang baginda raja yang bernama Singobarong. Itu Singobarong itu musuh dari Prabu Klono Sewandono dari Bantarangin Ponorogo. Itu ceritanya. Itu kan ceritanya berebut putri Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Oh, itu berarti masih apa saudaranya? Maksudnya ada keturunan berhubungan saudara dengan Dewi Gili Suci. Kan sama-sama putri dari kerajaan Kediri. Kalau kan? Itu saya kurang paham Mas. Lah ya pokoknya berarti yang itu tadi siapa? Dewi siapa? Songgolangit. Nah, itu kedua belah pihak itu kan sama-sama ingin melamar. Terus
Pada waktu itu Kluli cerita bala tentara dari kerajaan Lodoyo yang dipimpin oleh Singobarong itu berangkat ke Kadipaten Kediri untuk melamar Songgolangit. Nah, di situ juga dari pihak Prabu Klono Sewandana itu juga menginginkan, akhirnya mengirimkan bala tentara untuk melamar. Berwujud Untuk istilahnya untuk mendampingi lah ya. Berwujud satria berkuda. Itu akhirnya kedua belah pihak itu bertemu di tapal batas kerajaan Kediri. Itu saling berdialog. Ada apa tujuanmu kok kesini? Tujuan saya kesini itu untuk melamar Dewi Songgolangit. Loh, itu nggak bisa. Saya yang datang di sini duluan, gitu. Yang mempunyai niat atau tujuan yang sama kan gitu. Ya. Akhirnya kedua belah pihak itu istilahnya bertengkar lah. Saling adu mulut, Padu. ya. Dan akhirnya tidak kuat menahan emosi, akhirnya terjadi peperangan antara Bantarangin dan Lodoyo, kerajaan Lodoyo. Bantarangin dari Ponorogo tadi ya. Iya. Dan itu pasukan dari Simo Barong itu tadi sempat kalah. Oh, di situ mengalami kekalahan. Iya. Dikarenakan Prabu Klono Sewandana itu mempunyai senjata ya yang sangat sakti mandraguna yang bernama Kiai Pecut Samandiman. Oh. Nah, itu tentara Lodoyo itu sudah kalah. Akhirnya yang memenangkan pertempuran itu Prabu Klono Sewandana dari Bantarangin dan memboyong putri Kediri yang bernama Songgolangit itu menjadi permaisuri. Dan akhirnya si Kluli tadi dengan kekalahannya itu istilahnya bagaimana ya Mas, mengasingkan diri di hutan daerah Lodoyo yang bernama Alas Betet itu, mengasingkan diri sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya itu tahun sudah berganti, generasi sudah berganti. Pada zaman dahulu Mas, ini ceritanya nenek moyang, tapi saya juga belum pernah melihat secara nyata. Itu katanya di daerah Blitar zaman dahulu, pada waktu zaman penjajahan kalau nggak salah itu kan di alun-alun Blitar itu sering mengadakan acara rampokan singo kalau nggak salah itu. Kalau bisa rampokan tuh kalau sekarang festival ya, katakan festival. Itu bukan festival Mas. Rampokan seperti apa? Itu seperti orang itu diadu dengan singa. Oh. Oh, rampokan seperti itu. Diadu dengan singa, dengan harimau. Itu di daerah Oh iya, alun-alun saya Blitar. Saya pernah lihat di salah satu ya, maksudnya di internet juga, bahwa kayak budaya itu ya, budaya Iya. itu memang nenek moyang kita, seseorang biasanya diadu dengan binatang buas. Binatang buas. Katakan seperti singa, harimau dan lain sebagainya itu. Terus gimana Mas? Itu kan kalau nggak dilaksanakan, istilahnya Blitar itu akan kena huru-hara atau gimana, itu saya juga nggak tahu Mas. Dan saat itu istilahnya Kluli niku ditangkap untuk dijadikan rampokan macan itu tadi. Dan akhirnya itu Kluli itu dibunuh dan menjadi badan sukma. Akhirnya menjadi kodam. Akhirnya menjadi itu kodam, KF iya. gitu. Berarti bisa dibilang Kluli ini memang dulunya asli binatang Asli nyata. binatang, iya. Tapi waktu dibawa pas perang itu sudah masih berwujud binatang asli atau sudah menjadi gaib? Itu masih berwujud binatang Mas. Sampai di alun-alun Blitar itu diadu sama orang, itu kalah, akhirnya mati menjadi badan sukma. Paham. Iya, karena ini ya, kalau dari perjalanan saya selama di Jawara ini, ketika kita mendatangi sebuah tempat, mungkin di situ ada harimau atau penguasanya ada seekor harimau. Harimau ini mesti marah kepada manusia karena apa? Karena mungkin
seperti yang dijelaskan Mas Rizky ini, harimau dulu itu kan banyak sebenarnya di tanah Jawa ya. Iya. Tapi mereka kan diburu dan mungkin untuk kepentingan pribadi ya, seperti diambil kulitnya atau mungkin dagingnya dimakan atau apa. Iya. Dan ketika dia sudah mati, tapi kalau untuk prosesnya menjadi gaib atau ini saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas banyak seperti itu, kayak nggak terima gitu loh Mas. Kayak nggak terima ya. Seperti kayak dulu itu yang di jembatan Muri itu yang sering memakan korban itu yang bernama Mbah Wirot. Mbah Wirot ya. Seperti itu. Seperti ini. Kan pesannya dia, nyapa kok anak buahku mau pateni kabeh. Kan seperti itu. Kenapa kok istilahnya kawanannya ini harimau ini kok diburu semua oleh manusia? Nah, ketika itu dia nggak terima. Jadi ya kembali lagi ya, tadi kalau saya bilang kan bahwa makhluk hidup itu banyak. Hewan pun itu juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Ketika hewan tumbuhan mati, kita tidak tahu di sana itu sudah, yang pasti kan nggak hilang kan Mas? Nggak hilang, iya. Kan dia juga punya sukma atau apa, seperti halnya kita ketika kita mati kan cuma raga kita yang mati. Sebenarnya kalau sukma kita kan masih ada gitu. Masih ada. Dan nanti kan kita juga kalau dibilang kan ning donya mek mambar ngombe. Berarti apa sih kehidupan kita selanjutnya di alam nanti kan itu. Ya Allah alam lah. Jadi kalau pembahasannya cukup menarik sih dari sejarahnya Kluli tersendiri ya yang tadi dikatakan ikut terampokan ini. Itu tapi sampai mesti kebunuh Mas ya. Iya, sampai kebunuh. Banyakan kebunuh. Memang adat budaya Jawa itu memang banyak Mas ya. Banyak dan sekali. Kadang itu memang ada beberapa hal itu yang tidak, kalau mungkin sekarang diterapkan itu memang tidak masuk di akal atau di logika. Tapi kita tidak tahu tujuan nenek moyang kita seperti dulu melakukan hal seperti itu kan kita juga kurang paham. Iya. Dan hal tersebut alangkah baiknya kita jadikan pembelajaran agar kita kedepannya lebih menjadi orang yang lebih baik lah. Mungkin itu ya Mas ya, dapat disampaikan. Baik saudara-saudara, pembahasan saya dan Mas Rizky ini malam hari ini cukup menarik ya, karena saya baru kali ini juga dengar dari Mas Rizky sendiri. Sebelumnya saya juga belum pernah tanya-tanya Mas ya. Dan ini langsung saya juga awalnya nggak tanya. Ketika saya mau tanya ya ini waktu ini saya tanya ya langsung di sini, saya langsung tanya langsung. Jadi untuk pesan ya atau poin yang kita dapat dari pembahasan kita malam hari ini yaitu bahwa khotbah pendamping ini sebenarnya bagus asalkan gini, ketika khotbah ini mau memang untuk menjaga kita Mas ya. Iya. Beda kalau kita memiliki istilahnya apa ya, perjanjian. Kayak pesugihan itu kan beda ya Mas ya, beda. Itu perlu digarisbawahi bahwa perjanjian seperti babi ngepet atau apa itu kan beda dengan khotbah pendamping. Jadi Tuhan kan menolong kita Mas ya, atau menjaga kita itu kan tidak secara langsung. Mungkin bisa kayak seperti Mas Rizky dengan perantara si Kluli tersebut kan seperti itu ya Mas. Mungkin saya juga ada, tapi saya ya tidak bisa lah menjelaskan ya. Mungkin kalau sahabat Jawarah tahu bisa lihat. Dan mungkin di luar sana saya yakin banyak sekali orang yang punya khotbah pendamping tapi orang ini tidak mengetahui ya. Tapi kadang mungkin bisa dikasih syarat atau apa lewat mimpi atau perasaan biasanya kok nggak enak. Biasanya kan pernah kan mau keluar, katakan mau keluar rumah mau berangkat kerja itu kok perasaan kenapa ini? Perasaan kok itu yang saya batin saya kenapa ini? Apa akan terjadi sesuatu? Biasanya kalau saya seperti itu Mas. Ya alhamdulillah atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap keluar rumah atau apa saya mesti berdoa. Alhamdulillah ya tidaklah sampai terjadi apa-apa hal yang buruk lah, yang tidak diinginkan. Dan mungkin itu ya Mas ya, perbincangan kita sudah terlalu
lama, bisa dibilang lama. Bisa dibilang lama. Dan untuk pembahasan saya dan Mas Rizky malam hari ini mungkin saya akhiri dulu ya sampai di sini. Dan terima kasih untuk sahabat Jawara yang setia selalu menonton video-video kita terbaru dengan episode-episode atau tema yang berbeda-beda. Karena kita tujuannya agar penonton tidak merasa bosan Mas ya, dengan mengadakan seperti perbincangan ngobrol santai sama Mas Rizky seperti ini. Dan ikuti teruslah perjalanan kami di Sejawara ya Mas ya. Iya. Dan jangan lupa support terus channel kami dengan cara klik like, share, dan pastinya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sejawara. Dan mungkin itu Mas ya. Iya. Mungkin itu sahabat Sejawara. Bila ada salah kata dari saya ataupun mungkin Mas Rizky, saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jaga selalu kesehatan Anda di rumah. Pokoknya ini Mas ya, karena kalau kurang Jawa seperti yang saya bahas kemarin, sekarang ini masih musimnya pagebluk. Iya. Jadi kalau memang mungkin beraktivitas, kalau memang setelah kerja ya nggak apa-apa, maksudnya nggak usah terlalu sering main-main ke sana. Kalau kita kan penelusuran, saya mengadakan seperti ini bisa dibilang podcast ya, karena kan sedang PPKM Mas ini diperpanjang, jadi nggak bisa keluar, ataupun seandainya kita keluar ke suatu daerah kita pasti meminta izin dulu dan dikasih waktu Mas ya, setengah atau 1 jam lah, nggak sampai lama. Jadi mungkin itu ya sahabat Jawara. Mas sudah ya. Sambung. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.